saya akan membaca tujuan dan manfaat memberi persembahan-persembahan, persajian-persajian kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ya. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat mempersembahkan sajian makanan kepada yang telah tiada. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Mereka berkumpul di sana. Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Dengan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan ataupun ratapan lainnya. Kerabat mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati segenap pengurus Wihara Avalokitesvara di Sampit dan Bapak Ibu sekalian segenap umat yang hadir dalam pelaksanaan puja bakti Cengbing pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Untuk pendahuluan nanti sekalian nanti malam saja, sebab nanti kalau double 2 kali takutnya nanti sore ada yang mendahului ya. Saya belum selesai omong sudah didahului. Sekaligus saja sekarang masuk dalam pokok inti ya acara pada kesempatan pagi ini, Cengbing ya. Biasanya di saat Cengbing itu ada beberapa umat ya, simpatisan dan masyarakat keturunan itu pergi ke pemakaman. Pernah saya mendengar langsung dari tokoh Buddhis juga sebetulnya, itu mengatakan saya tidak setuju acara Cengbing dilakukan di wihara. Biasanya Cengbing itu kalau pas ada hari Minggu ya itu pergi ke kuburan. Saya tidak setuju, mestinya harus pergi ke kuburan terus pergi ke wihara gitu. Lebih-lebih kalau dari luar kota mungkin keberatan gitu. Ada yang berkeberatan kalau Cengbing itu dilakukan di wihara ya. Itu salah satu umat yang punya alasan mereka sendiri. Tentunya tidak sedikit pula para umat yang mendukung ya acara Cengbing dilakukan di wihara. Banyak yang mendukung. Ini terbukti. Saya juga sering nge-share tentang acara-acara Cengbing ini di bulan Cengbing ini. Saya nge-share ternyata yang ikut itu
banyak sekali, ratusan yang itu. Ini membuktikan bahwa mereka percaya dan mereka setuju di wihara diadakan Qingming. Bagi mereka yang tidak sempat pergi ke daerahnya masing-masing di mana makam ya orang tua yang telah meninggal ya. Apakah sampai doanya kalau tidak di kuburan itu dari jarak jauh? Tetap sampai. Sekarang tuh sinyal itu mudah ya. Di mana-mana ada sinyal pasti ya itu kesampaian ya. Tidak perlu ragu-ragu, Bapak Ibu ikut Qingming di wihara-wihara untuk mendoakan orang tua yang telah tiada. Waktu yang kita miliki di saat orang tua kita masih hidup ya, itu tidak mencukupi untuk berbakti kepada orang tua, tidak mencukupi. Bahkan hidup kita itu diperpanjang 100 tahun, 200 tahun, tidak pernah akan membalas kebaikan-kebaikan dari orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya ya. Bahkan di dalam sutra bakti seorang anak disebutkan, orang tua kita, ibu kita, ayah kita hidupnya 100 tahun, punya anak yang sudah usia 80 tahun. Sekalipun usia 80 tahun itu sudah jadi engkong tuh ya. Ya. Tetap menjadi pikiran orang tuanya yang 100 tahun. Akan selalu mengkhawatirkan. Lebih-lebih kita itu belum sampai 80 tahun. Pasti juga lebih mendapat perhatian lebih besar dari orang tua kita. Bahkan detik-detik terakhir mau meninggal saja yang dipikirkan adalah anaknya. Itu dikatakan oleh Sang Buddha. Karena waktunya nanti takut siang, tidak semua saya baca. Ya. Kalau kepengen baca tentang sutra bakti, buka saja YouTube, saya pasti ada di situ. Karena sering melakukan upacara kematian-kematian. Ya. Tadi juga bersama-sama sengaja saya bikin irama yang Bapak Ibu itu ternyuh, ingat ya tentang kebaikan-kebaikan orang tua di saat doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Tadi saya lihat ada beberapa yang nangis ya. Ya memang ada dua kemungkinan nangis di sini itu karena asap dupa juga bisa. Kemarin saya di Surabaya acara kematian sampai kaget, takut saya itu. Ada yang ngomong, Bante saya tuh waktu nenfo itu dada saya sesek sekali gitu. Saya sampai kaget saya tuh. Nggak bisa bernafas. Ya, jangan sampai gara-gara nenfo irama sendu terus ada yang gebelak di sini. Saya kan disalahkan nanti. Ya, ada di lain tempat juga irama sendu saya kasih renungan-renungan itu Bante kalau sembahyang bikin sedih ibu-ibu gitu loh. Ya, memang itu teknik saja ya, teknik bagaimana perasaan umat itu ya, kadang kita tertawa, kadang-kadang juga ada sedihnya juga di wihara ya itu. Jadi kalau seorang biku tim doa itu kalau membawakan doa renungan sampai ada keluarga yang nangis-nangis itu artinya berhasil. Keluarganya nangis-nangis sih berhasil ya. Ya kebanyakan dia anggap berhasil itu kalau keluarganya ada yang tertawa-tertawa tuh. Ya, ini malah yang menangis berhasil ya. Kita masuk dalam penjelasan tentang Qingming. Ternyata Bapak Ibu ya, masyarakat yang menghormati leluhur yang telah tiada bukan saja kalangan masyarakat Tionghoa atau Chinese, di kalangan suku bangsa yang lain, agama yang lain pun juga ada. Ini kita lihat bersama-sama. Kalau di atas ini adalah masyarakat Tionghoa ya, kelihatan kuburannya ya. Ini kelebihan dari kuburan Tionghoa ini tidak ada setannya ya, karena apa? Masyarakat Tionghoa biasanya itu suka makan daging babi ya. Setan takut ya. Nah, terus bawah ini adalah kuburan pusaran dari orang-orang Jawa, orang-orang pribumi ya gitu. Terus kenapa kok di masyarakat Tionghoa kuburannya ini banyak kertas-kertas?
ternyata ada hubungannya. Di zaman dulu ada promosi kertas. Jadi waktu kertas itu kan ditemukan di Cina atau kertas itu biar do pakai promosi, terus salah satunya dibikin sarana untuk sembayang ini ya. Maka di saat sembayang itu masyarakat Jawa sebenarnya banyak kertas-kertasnya sebagai simbol uang, sebagai simbol emas ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga tidak semua tradisi harus diikuti. Di saat mengantar jenazah itu kan buang kembang dan buang kertas ya. Kalau di desa-desa mungkin tidak menimbulkan pro kontra. Coba kalau di tol, di kota-kota besar itu juga ada yang buang-buang itu, nanti malah jadi kebencian. Loh, setiap ada orang Chinese meninggal pasti bikin sampah saja. Ya, bisa juga, tidak semua harus diikuti ya. Sekarang kan sudah, kalau tujuannya biar jejaknya tetap diketahui kan ada Google Net toh sekarang itu. Tidak perlu pakai kertas-kertas lagi, kuburannya di sana pasti ketemu toh nanti. Ya, ya. Ya, jadi harus dirubah juga ya, tidak selamanya harus diikuti ya. Kemudian juga beradaptasi juga. Tadi saya kata di situ, kalau ada itu lilin orang mati, bukan lilin, dupa orang mati itu hijau, tapi sini kan tidak ada tuh hijau. Ya apa adanya gitu. Adaptasi ya, yang ada, jangan menyulitkan diri sendiri kan gitu. Nah, coba kalau harus nunggu cari di toko gitu, apa ndak kelamaan kita tadi ya. Itu harus adaptasi ya. Ini jadi sajian-sajian ini ya. Nah, ini mereka pun juga mengenalkan ya, orang-orang tua kita mengenalkan anaknya untuk dibawa ke kuburan biar mengenal pusarannya, tempatnya. Ada juga orang tua itu takut nanti di kuburan bisa jadi kesurupan gitu loh. Ada yang gitu, tapi dengan dikenalkan itu kan tahu ini kuburan nenekmu, kakekmu, leluhurmu, dan tidak takut lagi pergi ke kuburan. Kalau waktu saya zaman kecil tuh takut lewat kuburan tuh, siang dan malam takut gitu ya. Makanya di saat kita lewat kuburan, nasihatnya orang tua itu suruh nyebut ya, permisi ya gitu. Bagaimana kalau ada yang nyauti? Permisinya kurang keras gitu. Ya, ini ya, ada bermacam-macam sajian-sajian makanan. Apakah makanan-makanan ini juga akan dikonsumsi, dimakan oleh leluhur yang telah tiada dengan disajikan? Ternyata tidak. Ditaruh beberapa hari di sini pun juga pasti tetap utuh juga, asal dijaga. Ya kalau tidak dijaga, sekarang banyak di kuburan tuh banyak orang yang ngambil juga ya. Ya, biku-biku zaman dulu itu ngambil makanannya salah satunya di kuburan itu. Kain pembungkus mayat itu juga di kuburan-kuburan itu tuh bikin jubah kan gitu. Ya, kalau sekarang ya tidak berani pakai. Ya. Kalau bekas pembungkus mayat ya tidak berani pakai jubah itu. Ya, ya. Ini ada beberapa sajian-sajian yang dimakan, yang dipersembahkan. Tadi sudah saya bacakan tadi ya, sajian-sajian makanan ini, beberapa makanan. Biasanya sajian-sajian makanan itu ya, menyajikan makanan-makanan tertentu ada dua alasan. Yang pertama alasannya itu kesukaan yang menyajikan. Makanan yang menjadi kesukaan yang menyajikan. Ada juga kesukaan yang meninggal. Ya, itu disajikan, dibawakan. Pernah ada seseorang itu masa hidupnya itu suka durian. Di saat peringatan kematian bikin altar ya kasih durian di situ. Ya. Ya, itu ada beberapa makanan-makanan ini yang disajikan sini. Ya. 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 Dalam agama Buddha atau Sang Buddha sendiri juga beliau wafatnya Sang Buddha itu masih baru-baru itu ditaburi dengan bunga. Maka di kuburan itu juga membawa bunga sebagai simbol menjalin ikatan emosional dengan yang meninggal, menyatakan perasaan kepada yang telah meninggal. Salah satu alasannya.
Dalam agama Buddha bisa diberi makna baru, bunga itu sebagai simbol ketidakkekalan. Jadi menyadarkan yang meninggal dan juga menyadarkan kita untuk tidak melekat kepada apapun, ya, karena tidak kekal, tidak abadi, ya. Ini di zaman Sang Buddha, setiap tahun pun kita sebetulnya juga mengingat dari wafatnya Sang Buddha, yaitu setiap hari Waisak itu, ya. Ini kemudian juga ada tokoh penting juga, Bante Asin juga pernah meninggal. Nah, kemudian tokoh penting juga ini yang menghormati, ternyata bukan kalangan mereka saja, kalangan di kelenteng pun juga menghormati tokoh ini untuk mendoakan. Jadi boleh-boleh saja selain keluarga sendiri yang didoakan, juga keluarga-keluarga yang lain, ya. Nih, ya. Kemudian ada lagi di luar negeri diyakini ada roh-roh yang pulang ke rumah, roh-roh anak, kemudian disambut dengan keluarganya dengan didoakan maupun bikin apa itu topeng-topeng yang mirip dengan tengkorak-tengkorak. Ini di Meksiko. Jadi sudah ada 3 ya suku bangsa yang menghormati leluhur-leluhur dengan cara mereka masing-masing. Masyarakat Tionghoa, masyarakat Jawa, masyarakat Meksiko, ya. Kemudian ada lagi ini di tanah Toraja, ya. Ini diceritakan kenapa kok sampai sekarang itu ada menghormati leluhur yang telah tiada. Ada satu keyakinan bahwa ada seseorang pergi ke hutan, kemudian di hutan itu ketemu tengkorak-tengkorak yang tidak terawat, mungkin mati, tidak dikenal keluarganya, ya, tidak ada yang tahu. Kemudian secara spontan dia melepas pakaiannya, kemudian untuk madai tengkorak-tengkorak ini, kemudian dibawa ditempatkan yang lebih layak lagi. Sejak dia melakukan merawat tengkorak-tengkorak tadi yang tidak dikenal tadi, hidupnya berubah drastis, usahanya, pekerjaannya lancar, rumah tangganya harmonis. Jadi omongan kalau merawat leluhur yang telah tiada itu akan membawa berkah bagi keluarga, bagi usaha, bagi pekerjaan, ya. Kemudian masyarakat sekitar pun juga melakukan yang sama. Sampai sekarang pun masyarakat sekitar di situ juga melakukan, ya, ini merawat tengkorak-tengkorak atau kerangka-kerangka manusia yang telah meninggal, dirawat, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan mengganti pakaiannya, ya. Nih, sebentar-sebentar saja, takutnya nanti malam tidak bisa tidur, ya. Ya, ini masyarakat diganti. Ada teori menyebutkan 3 tahun sekali diganti pakaiannya. Ini, ya. Kemudian menghormatinya samping doa juga mengadakan tari-tarian, ya. Nah, kemudian di Kalimantan, ya, di sini juga ada acara namanya tiwah, ya. Itu mengumpulkan kerangka-kerangka, ditempatkan yang lebih layak lagi, lebih bagus lagi, ya. Ini tiwah. Sudah ada berapa, 4 atau berapa suku bangsa yang menghormati leluhur-leluhur masyarakat Dayak, ya. Karena waktu, ya, kita terus masyarakat Jawa namanya Nyadran. Ini sejak zaman Mojopahit, ya. Cuma sayangnya di saat Nyadran ini sebetulnya banyak makanan-makanan yang tersia-sia karena waktunya bersamaan. Banyak makanan di keluarga-keluarga, akibatnya banyak yang terbuang-buang, ya. Khususnya di aliran NU. Ya, kalau di tempat lain kan tidak ada di NU, ya, muslim NU tetap mengadakan acara-acara Nyadran ini, ya, untuk mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada, ya. Kemudian di dalam agama lain juga ada dengan pergi ke kuburan. Kenapa kok yang dibawa itu air, ya, seolah-olah memberi kesejukan kepada yang telah meninggal. Ada lagi kalau yang baru, ada salah satu masyarakat
di saat mau memakamkan itu disediakan kelapa muda atau degan. Ini memberi pesan kepada yang meninggal, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan. Deg-degan itu bahasa Indonesianya itu kaget ya, jangan kaget, jangan khawatir kan gitu, degan. Ada yang dibawain sapu, jalan yang kau lalui semoga bersih, disapu. Ya, ini. Kemudian air apa kembang, karena malaikat itu katanya suka bau yang harum-harum. Ya, kalau sekarang bisa diganti dengan parfum. Ya kalau tidak ada kembang. Ya, ya. Ini tradisi nyekar. Ya, dari kata bunga ke makam. Ya, ini salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal, baik yang baru maupun yang tidak. Ya, ini ada beberapa potret di kalangan agama yang lain pun juga melakukan yang sama, menghormati. Nah, kemudian ada juga di kalangan yang lain juga mungkin belum sempat pakai, daripada melekat dikirimi mobil-mobilan, dikirimi rumah-rumahan, ada di situ itu juga. Ya. Nah, kalau masyarakat Chinese biasanya ngirimnya itu dengan dibakar rumah-rumahan. Ya, saya sering berpesan boleh membakar yang palsu-palsu, uang asli jangan dibakar. Ya, alasan dikirimi itu bermasalah nanti uang asli dibakar itu. Ya, kan itu negara atau nanti urusan dengan negara. Yang palsu-palsu boleh, duplikat-duplikat juga boleh. Ya, ya, biar di sana fasilitas kehidupannya juga tetap tercukupi. Ya, ya. Ya, ini roh. Ah, ini ada juga kenapa kok bakar rumah? Karena diimpeni di sana tidak punya rumah. Kemudian dibakari rumah-rumahan. Nah, rumah-rumahan itu juga mempunyai makna-makna ya. Yang pertama agar yang meninggal tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai, dikirimkan semua. Kapan hari pernah juga lucu juga. Jadi orang meninggal rumah-rumahnya dikasih piala ya, jadi yang meninggal itu semasa hidupnya itu mempunyai prestasi dapatkan piala, pialanya juga mau dibawakan juga dibakar sungguhan, piala asli itu. Ini juga mau dibakar, iya gitu. Biar tidak melekat. Saya menjelaskan biar tidak melekat di bawah semua kan gitu. Nah, mungkin kalau suami atau istri yang meninggal tapi jangan ikut-ikutan dibakar. Takutnya biar suaminya tidak melekat, istrinya bakar sekalian. Terus ada lagi biar di sana itu ya mendapatkan kemudahan-kemudahan, ada yang bantu bakar, pembantu dikasih nama Yanto, Satini, Sarimin. Itu kalau di rumah masih hidup itu juga bisa bermasalah juga. Ya, gitu ya, macam-macam menyatakan bakti dan hormat ini ya. Ya, penghormatan pada leluhur ya, bagi masyarakat Chinese namanya Qingbing. Kenapa disebut Qingbing? Hari cerah, bulan cerah untuk pergi ke kuburan. Jadi pergi kuburan di saat Qingbing sebaiknya itu siang hari, jangan malam hari. Ya, sebab ada juga yang pergi ke malam hari, hari keberapa itu 49 hari apa itu pergi ke kuburan. Ya. Terus ada lagi yang bongkar kuburan itu tidak boleh siang, malam hari. Katanya arwah-arwah itu takut matahari, sinar matahari. Itu ya malam hari. Ya, tapi bayarnya mahal biasanya kalau malam hari itu bongkarnya itu. Ya, ya ini dengan Qingbing. Ya, ini membersihkan. Nah, ada beberapa umat yang sempat juga saya membantu doanya, keluarganya, anak-anaknya yang meninggal itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk merawat karena sudah tua-tua dan juga sakit-sakitan. Ada yang stroke, mau pergi ke kuburan saja kan susah sekali. Terus inisiatif kuburan tadi dibongkar. Setelah dibongkar, dikremasi,
ya, dibakar kemudian dilarung, ya itu boleh. Saya pernah juga melayani seperti ini. Nah, cuma kaget juga di saat dibakar, dikremasi itu tulang-tulang bekas tadi itu ketika diorek-orek itu ada kelontang gitu, ternyata ada pernah dioperasi nganunya kakinya itu. Wah ini kok ada relipnya besi ini. Ya. Ya pernah dipasangi pen gitu tuh, nggak hancur kena panas itu. Ya. Ya. Relik-relik itu, ya. Itu boleh saja, ya. Ya jadi keluarganya dipeseni sama suhunya itu boleh kamu bongkar, ngundang suhu ya untuk mendoakan nanti terjadi apa-apa nanti tidak enak kan gitu loh. Ya ada yang tidak berani juga bongkar kuburan itu, ya takut nanti usahanya pekerjaan rumah tangganya itu tidak harmonis. Ada yang pakai alasan tidak berani gitu. Tapi apabila misalnya mau dipakai untuk sarana umum, ya sebaiknya kita merelakan saja toh. Itu pahalanya lebih besar ditempati orang hidup, ya. Untuk usaha, untuk pekerjaan. Toh jadi beban kita juga toh kalau itu ngerawat terus tuh. Lebih baik dikremasi kemudian dilarung. Itu lebih praktis. Maka dibiasakan umat Buddha saat ini ya, kalau di sini ada kremasi, pilih saja kremasi. Kalau apabila nyatakan hormat ya memelihara abunya bisa atau fotonya juga bisa. Ya, tidak harus ngerawat kuburan. Kuburan terikat gitu. Ya sebaiknya ya, tapi kalau seandainya mau membakar jangan dibakar sendiri ya, minta orang lain ya. Ya minta orang lain ya. Inilah Bapak Ibu yang saya jelaskan ya, berhubung karena waktunya juga nanti Bapak Ibu mungkin juga mau buka toko juga, terus nanti sore juga ke sini ya. Nah, saya harapkan sekalipun hujan deras tetap datang, sebab saya jauh-jauh saja datang ke sini masa enggak. Ya kalau enggak ada umat nanti kan gimana ya. Bapak Ibu sudah terlanjur belikan tiket, saya sudah berapa juta itu ya, kalau enggak ada yang hadir saya kecewa juga, pengurus juga kecewa juga ya. Saya happy bisa ketemu lagi Bapak Ibu di Kota Sampit ini ya. Ya, semoga apa yang menjadi harapan kita leluhur-leluhur yang hari ini didoakan benar-benar akan terdorong di alam bahagia, dan Bapak Ibu selalu memarisi pesan-pesan moral dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.